Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak di pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga dengan senantiasa kita bersyukur kepada Allah, makin ditambah nikmat berikutnya, baik nikmat iman, nikmat ihsan, Islam, kesehatan. Nah ini terutama ya, kesehatan lahir dan batin tentunya. Amin, Allahumma amin. Baik, untuk mengambil keberkahan pada pertemuan pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Semoga pertemuan nanti diridhai oleh Allah dan kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Silahkan doa dipimpin oleh Ananda Fatma Rosa. Silahkan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita semua. Baik anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, hari ini semua masuk ya, mulai dari Zidan, Mas Icat, Mbak Fafa, Mbak Naila, Mas Ilman, ya semuanya ada, alhamdulillah. Baik, pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas pengertian tentang wudhu, kemudian rukun wudhu, dan apa saja sunnah wudhu dengan metode discovery basic learning, kemudian tutor sejawat dan demonstrasi. Diharapkan kalian semua nanti akan bisa menguasai materi, kemudian dapat mengalami langsung, kemudian akan timbul pemahaman, oh ternyata rukun wudhu itu ini toh, oh ternyata yang saya lakukan kemarin itu rukunnya belum tak laksanakan dan sunnahnya ternyata malah yang tak dahulukan. Nah baik, untuk mengawalinya Pak Ji akan memberikan gambar. Nah gambar tolong nanti amati kemudian beri komentar gambar tersebut ya, gambar yang Pak J tampilkan, beri komentar kemudian kaitkan dengan keseharian kalian, apakah kalian telah melaksanakannya atau belum, kemudian apakah pada waktu kemarin mau sholat sudah melaksanakannya atau membaca Al-Quran belum melaksanakan aktivitas ini dan sebagainya. Baik ya, tunggu Pak J akan mengambilkan sebuah gambar yang berkaitan dengan tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Gambar apakah ini? Dan kalian jika pernah melakukannya, kalian melakukannya akan melaksanakan ibadah apa?
Gambar anak sedang berwudu, Pak J. Saya juga, Pak, ketika mau sholat dan mau baca Al-Quran. Baik, pinter Naila. Ayo siapa lagi yang kepingin menjawab? Gambar wudu, Pak. Gambar anak wudu, Pak. Saya, Pak, saya pernah wudu. Saya, Pak, saya juga pernah wudu. Pas mau sholat saya wudu. Mau baca Al-Quran saya wudu. Gambar anak sedang berwudu, Pak. Saya, Pak, saya pernah berwudu ketika mau sholat dan mau baca Al-Quran. Luar biasa, anak pinter semua ya. Baik, jawabannya dahsyat dan betul semua. Untuk lebih jelasnya silahkan tonton dan amati video tentang tata cara berwudu dan siapkan pulpen dan kertas untuk mencatat hal yang penting. Silahkan simak videonya. Wudu merupakan kegiatan membasuh, mengalirkan dan memberikan dengan menggunakan air pada setiap bagian anggota wudu untuk menghilangkan hadas pada tubuh kita. Oleh sebab itu, marilah kita belajar berwudu seperti pada perintah Allah pada Quran surat Al-Maidah ayat 6. Berikut rukun wudu. Yang pertama adalah niat. Ya, niat wudu. Bagaimana? Nawaitul wudu'ah birafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala, berbarengan dengan membasuh wajah kita. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Kemudian yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kaki hingga mata kaki. Dan yang keenam adalah tertib atau berurutan dalam mengerjakannya. Hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur kita. Kemudian hilangnya akal, termasuk tidur ya, tidur. Kemudian bersentuhan antara kulit laki-laki dan kulit perempuan. Terus apa saja Pak Zena kesunahan-kesunahan yang perlu dilakukan atau kita lakukan pada saat kita berwudu? Kalau tadi itu adalah rukun wudu yang harus dilakukan, ini adalah digabung dengan sunah-sunah wudu yang apabila kita tidak melakukannya atau ketinggalan melakukannya tidak mengurangi keabsahan wudu kita. Berikut rukun dan sekaligus sunah-sunah wudu dalam aktivitas wudu kita. Baik, kita awali dengan membasuh tangan ya. Sebelumnya membaca basmalah, kemudian membasuh kedua telapak tangan kita sebanyak 3 kali ya. Ingat, dahulukan tangan kanan sebelum tangan kiri ya. Kesunahan berikutnya adalah berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung kita. Tapi ingat ya, tidak sampai dalam ya, sehingga tidak menimbulkan sakit pada hidung kita. Nah, caranya ambil pada telapak tangan kita ya, kemudian kita kumur-kumur, kita keluarkan, kemudian dihirup pelan dalam hidung, kemudian dikeluarkan kembali. Ini akan menyehatkan sistem pernafasan kita ya. Ini kita harus sering latihan agar tidak sakit saat melaksanakan kesunahan yang kedua ini. Nah, kalau yang ini anak-anak, ini membasuh muka, termasuk rukun atau kesunahan ya tadi ya? Iya, coba dijawab. Iya, pinter, termasuk rukun wudu, dimana pada proses ini niat kita barengkan dengan saat kita membasuh wajah kita. Nah, apa
saja batasannya Pak Zainal wajah kita itu? Wajah ini yang kita lihat dari samping, dari depan itu kelihatan ya, kelihatan wajah kita itu adalah batasan wajah kita antara batas rambut yang tumbuh di wajah kita. Kemudian yang bawah itu dagu. Nah, ini adalah batasan wajah kita yang harus kita basuh. Kemudian berikutnya adalah membasuh tangan ya, membasuh kedua tangan kita sampai siku-siku. Ingat, membasuh itu adalah airnya mengalir, termasuk kita sela-sela jari kita jangan sampai ketinggalan ya. Ada yang kukunya tertinggal kotoran ataupun masih tertinggal apa, bisa kita basuh di sini ya, sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu kita ratakan sehingga tidak ada yang terlewatkan dari siku-siku dan seluruh lengan kita. Baik, kemudian mengusap sebagian kepala kita. Nah, ini mengusap sebagian kepala termasuk rukun wudhu tadi ya. Kemudian membersihkan sela-sela telinga kita termasuk kesunahannya ya. Ini jangan sampai kita salah penafsiran ya. Yang rukun itu adalah mengusap sebagian kepala ya. Kemudian ingat, ini ada beberapa pemahaman. Ada yang boleh sebagian kecil dari rambut kita atau kepala yang ditubuhi rambut kita. Kemudian ada yang seluruhnya, boleh digunakan salah satunya saja. Kemudian kesunahannya yang berikutnya adalah membersihkan kedua telinga kita dengan cara bagaimana Pak Zainal? Ibu jari ya, ibu jari kita taruh di belakang telinga kita, digunakan untuk mengusap bagian luar. Dan telunjuk kita masukkan ke lubang telinga kita. Kemudian berikutnya termasuk rukun adalah membasuh kedua kaki kita hingga mata kaki ya, kalau dalam bahasa Jawa itu bolok kita. Nah, ini juga dengan menggunakan air yang mengalir, tidak boleh diusap tapi dibasuh. Nah, ini yang sering ketinggalan biasanya bagian tumit itu sering ketinggalan, tidak terbasuh. Nah, oleh sebab itu kita gunakan kedua tangan kita untuk nyela-nyela atau mengusap di sela-sela jari kaki kita sehingga kotoran-kotoran yang tertinggal bisa hilang. Nah, pastikan kedua kaki kita ya, telapak kaki kita itu terbasuh air wudhu seluruhnya ya, sebanyak 3 kali. Kita mulai dari kaki yang kanan. Setelah semuanya selesai kita lakukan dengan sempurna, maka kita segera menghadap kiblat ya, menghadap kiblat untuk berdoa. Doa setelah wudhu bagaimana? Sudah hafal kan doa setelah wudhu? Baik, mari kita baca bersama-sama nggih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Salah satu keutamaan berwudu yang diakhiri dengan doa ini ialah terbukanya 8 pintu surga bagi siapa saja yang membacanya. Artinya apabila kita berwudu dan kemudian berdoa, kita bisa masuk surga nanti dari pintu manapun. Oleh sebab itu, ayo anak-anak kita aktifkan, kita istiqomahkan wudu kita.
Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah melihat tayangan video tadi, tentunya kalian mempunyai banyak pertanyaan. Silahkan yang mau bertanya. Apa boleh wudhu dengan air hujan, Pak? Bagus, pertanyaan yang luar biasa. Nah, tapi sebelum Pak J menjawab pertanyaan dari Ananda Fafa, Pak J kepingin Ananda Naila sama Fatma untuk melafalkan niat dan doa setelah wudhu. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asari fardalillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Baik, luar biasa, pinter semua. Ya, anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, menjawab pertanyaannya Mbak Fafa, bahwasannya air hujan itu adalah air yang tergolong air mutlak yang suci, mensucikan. Jadi boleh kita menggunakan air hujan untuk berwudu. Untuk berikutnya, sebelum kita benar-benar mengakhiri pertemuan pada kali ini, Pak J akan kembali menyampaikan kesimpulan dari materi apa yang telah kita pelajari. Yang pertama, rukun wudhu adalah niat, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh tangan sampai siku-siku, diteruskan mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki hingga kedua mata kaki, dan yang keenam adalah tertib. Kemudian sunah-sunah wudhu, membaca basmalah, kemudian berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mendahulukan anggota yang kanan, anggota wudhu yang kanan, kemudian mengusap kedua telinga kita. Dan jangan lupa doa setelah wudhu supaya Allah memberkahi wudhu kita. Untuk pertemuan berikutnya silahkan dipelajari, dipersiapkan. Kita nanti akan mempraktekkan wudhu. Nanti Pak J akan mengirim link video tentang bagaimana cara berwudhu yang baik dan benar, ya. Silahkan dipelajari. Untuk berikutnya, tugas-tugas yang telah Pak J kirim di grup WA silahkan dikerjakan. Nah, LKPD serta tugas pribadi silahkan di-share di grup WA, dan yang belum untuk mempersiapkan semuanya. Siap, Pak Guru. Baik, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.